Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Dagel di Remah Kayu. Kali ini kita ngebahas hal-hal yang harus diperhatikan customer saat custom. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terkadang banyak yang nanya ya, Bang, custom di sini kok lebih mahal daripada online? Oh ya jelas. Alasannya apa ya? Pertama, dari spesifikasi ukuran. Kalau custom, kita bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan ukuran kita. Jadi lebih lebih efisiensi dalam ruang gitu. Kedua, dari bahan. Bahannya apa yang digunakan? Kalau bahannya yang secara menengah, kita bisa menyesuaikan standarnya. Bahannya yang berkualitas tinggi, kita pun bisa menyesuaikan standarnya seperti apa. Yang ketiga, model. Modelnya ini pun kita sesuai ya dengan keinginan kita. Misalkan dalam suatu bidang, ukurannya terdapat panjang sekian, tinggi sekian, dan lebar sekian. Kita bisa menyesuaikannya. Beda halnya dengan yang kita beli secara ready. Itu hal yang berbeda. Apa aja yang harus diperhatikan customer saat custom? Yang pertama itu tadi, paling terutama tuh bahan ya, menyangkut spek bahan. Bahan itu kita bisa milih dari yang biasa aja, dari yang menengah sampai atas. Untuk menyangkut custom interior, furnitur gitu, itu menurut saya pakailah bahan yang menengah ke atas. Standarnya menengah. Karena apa? Percuma kalau udah custom, tapi bahannya biasa aja. Sayang dengan budget yang dikeluarkan. Kalau menurut saya seperti itu. Kedua, finishing. Kalau finishing kita bisa nentuin warnanya, dalamnya mau gimana, sekatnya mau berapa, itu estetikanya gimana, konsepnya seperti apa. Itu kalau finishing. Yang ketiga ya model. Modelnya mau seperti apa, entah modelnya seperti yang ingin lagi zaman sekarang, yang lagi viral atau lagi apa, itu kita bisa nentuin. Itu makanya harga custom itu relatif lebih mahal dibandingkan dengan harga yang jadi. Kalau dibandingin secara online dengan harga-harga yang online ya jauh gitu, karena kita nggak tahu nih prosesnya seperti apa atau bagaimana. Tapi nggak semuanya online yang seperti itu ya. Kalau online yang bergerak dalam bidang custom pun itu menurut saya pasti dia mau menganut 3 unsur tadi. Contohnya misalkan kita ingin membeli kabinet TV lah yang ukurannya nggak terlalu besar, tapi dibandingin dengan kita custom itu harganya pasti jauh lebih mahal. Kenapa? Ya menyangkut 3 unsur tadi. Kok bisa Bang begitu? Karena ya itu, satu, membuat itu secara produksinya massal. Jadi kemungkinan ada sisa lebihan bahan untuk dibikin dalam satu lembar multiplex. Contoh, kita beli satu lembar multiplex itu bisa dibikin beberapa kali kabinet dengan sisa-sisa bahan. Itu pertama. Kedua, finishingnya standar, yang standar mereka inginkan. Maksudnya si maker ya, kita selalu membuatnya seperti itu. Nah, dengan harga segitu kita memilih dengan warna, order request, dengan finishing dan warna dan konsep yang kita inginkan, itu nggak bisa. Pasti ada penambahan biaya di dalamnya. Nyangkut itu. Tadi kita udah bahas bahannya, sekarang berbicara spek dan kualitas serta part-partnya. Part-partnya itu dalam custom ya kita bisa milih partnya yang biasa aja atau partnya yang agak bagus, menengah lah ibaratnya. Dalam arti kata begini, suatu kabinet misalkan kita pengen pakai engselnya Bang, engsel sendoknya yang biasa aja deh. Oke Bang, engsel sendoknya yang slow motion deh, biar pintunya nggak terlalu nabrak kalau saat ketutup. Oke gitu. Dan Bang, kalau mungkin ada yang lebih bagus lagi Bang, engselnya pakai yang slow motion tapi yang push and lock dong. Oke, bisa kita untuk request seperti itu. Semuanya ada balance-nya ya, ada balancingnya. Dan satu sih sebenarnya yang harus dimengerti juga dalam suatu custom ya. Di dalam custom itu butuh namanya estimasi pengerjaan waktu ya. Setiap maker pasti dia punya target untuk pembuatan itu, pembuatan entah furniture, entah pembuatan interior ya, kitchen set atau apalah, pasti dia punya target waktu. Suatu customer pasti ingin hasilnya ingin cepat, bagus, rapi. Kalau memang harus rapi, pasti prosesnya harus sabar, butuh pengerjaan waktu yang lebih lama. Kedua, kalau ingin kualitasnya bagus, pasti harus ada harga yang harus dibayar. Itu yang harus dimengerti. Semua custom interior itu pun pasti punya standar pasaran harga ya, yang dimana setiap daerah itu berbeda. Karena apa? Yang menyangkut banyak lah, yang pasti setiap daerah itu berbeda.
gitu untuk harga pasaran suatu custom. Yang harus customer lihat di sini lebih komunikatif ya dengan si maker, untuk pembuatannya seperti apa, untuk bidangnya bagaimana, harus lebih komunikatif, memungkinkan untuk si maker memberi saran bagusnya, karena bagaimanapun juga dialah yang biasa untuk membuat suatu furnitur, karena mereka menguasai secara teknis dan biasa ngelihat. Itu sih sebenarnya harus diperhatikan lagi, ya itu kesabaran berperan penting untuk si maker ya, sangat berperan penting. Karena apa? Semakin sabar customer untuk dalam proses pengerjaan, semakin telaten juga si maker untuk membuat furnitur. Begitu juga pun si maker harus bersabar menghadapi customer gitu. Ya kalau ada yang kurang-kurang rapi dikit atau apa ya harus dirapiin, harus dimaksimalin mungkin gitu. Oke, gitu aja video singkat dari saya. Di sini juga saya belajar. Semoga video saya ini menambah wawasan, menambah edukasi. Jangan menyerah untuk terus mencoba, karena kita nggak tahu kalau kita nggak nyoba. Teruslah berkarya, tetaplah semangat.